Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Implikasi atau Aspek Etis Teknologi Informasi. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Pertama, nama saya Haidar Rashid, bersama teman-teman saya yaitu Muhammad Rizal, Ahmad Miftah Abdul Razak, Lilin Kurnia Astuti, dan Syafira Azhara. Langsung aja ke pembahasannya, dimulai dari saya. Etika menurut James J. Spillane SD, etika merupakan cara mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang dapat berkaitan dengan moral, di mana etika cenderung mengarah ke akal budi manusia secara objektif dalam menentukan bagaimana benar atau salahnya suatu tingkah laku seseorang. Teknologi informasi sangatlah membutuhkan adanya etika dan kode etik, karena kode etik dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna bisa dianggap bertanggung jawab atau tidak. Oleh sebab itu, kode etik bagi pengguna internet dan dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Selanjutnya terdapat moral. Moral merupakan sebuah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial untuk mengatur tentang tingkah laku seseorang. Menurut Imam Soekardi, moral merupakan kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran tindakan yang diterima oleh umum atau masyarakat, yaitu adat istiadat suatu masyarakat. Adanya teknologi informasi mengharuskan masyarakat untuk dapat mengukuhkan nilai-nilai moral, karena kemajuan dan modernisasi semestinya tidak sampai melunturkan nilai-nilai moral yang disepakati masyarakat. Penyebarluasan teknologi informasi dilakukan dengan mematuhi hak-hak moral lainnya seperti hak mencantumkan nama pencipta dan hak melindungi integritas ciptaan. Next. Selanjutnya hukum. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, hukum merupakan seluruh kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah suatu kenyataan dalam masyarakat. Dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi dapat dilihat dari berkembang pesatnya bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Sedangkan hukum di Indonesia dituntut untuk bisa menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial atau hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Maksudnya di keadaan tertentu hukum berkembang terlalu cepat dari perkembangan unsur-unsur lain di masyarakat. Namun bisa juga terjadi sebaliknya, aktivitas teknologi informasi seperti informasi dan transaksi elektronik, dokumen dan sistem informasi didasari dan dipayungi oleh hukum. Teknologi. Menurut Kestel tahun 2004, teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Pemanfaatan teknologi amat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam hampir semua sisi kehidupan manusia, teknologi kini berperan sangat besar untuk membantu aktivitas masyarakat. Namun bukan hanya manfaat saja yang masyarakat rasakan, tentunya masih banyak kekhawatiran masyarakat terhadap kehadiran teknologi itu sendiri. Dalam upaya mengatasi kekhawatiran masyarakat, para ahli meyakinkan masyarakat bahwa teknologi dapat membantu aktivitas manusia tidak hanya untuk masa depan, tetapi hari ini juga mengedukasi pemanfaatan teknologi dan penyampaian logik agar manusia dapat menerima kehadiran teknologi. Dalam hal teknologi mematuhi etika dan moral yang harus disepakati serta harus meningkatkan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yaitu informasi. Menurut Sutardi dalam Trimahardika dan Sutinah 2003,
pada tahun 2017 menjelaskan bahwa informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasi, dan diinterpretasikan, serta digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan, sehingga keputusan dapat menentukan keputusan. Informasi juga memberikan standar, aturan, maupun indikator bagi pengambil keputusan. Kegunaan informasi bergantung pada tujuan penerima. Artinya, jika tujuan penerima untuk memberikan bantuan, maka informasi itu harus membantu si penerima dalam apa yang ia usahakan untuk memperolehnya. Selain itu, kegunaan teknologi juga bergantung pada ketelitian penyampaian dan pengolahan data, waktu penyampaian informasi, ruang dan tempat bentuk informasi disampaikan, serta semantik yang menyusun informasi yang diterima. Selanjutnya, pada slide berikutnya terdapat teknologi informasi. Menurut Hamzah B. Mumtadina Lamatenggo, menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, di mana pengolahan tersebut mencakup tahapan pemrosesan, mendapatkan, penyusunan, penyimpanan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan serta akurat. Dengan kecanggihan yang ditawarkan, masyarakat tidak hanya harus pintar dalam menggunakan teknologi yang ada, namun juga perlu dibarengi dengan etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Agar menjadi pengguna kemajuan teknologi yang memiliki tanggung jawab sosial, maka haruslah memiliki moral yang baik dalam berteknologi dengan benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Sama halnya seperti pelaksanaan teknologi informasi, walaupun berkecimpung di dunia maya, namun masyarakat perlu mengetahui regulasi yang ada. Next. Kesimpulan, perkembangan teknologi menimbulkan banyak kemudahan yang disertai dengan kekurangan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi komputer dengan kecanggihan yang ditawarkan, masyarakat tidak hanya harus pintar dalam penggunaan teknologi yang ada, namun juga perlu dibarengi dengan etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Agar menjadi penggunaan kemajuan teknologi yang memiliki tanggung jawab sosial, maka haruslah memiliki moral yang baik dalam berteknologi dengan benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Dengan terciptanya moral manusia yang bagus, akan memperlancar proses kehidupan yang aman dan sejahtera sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam hal apapun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.